warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Ketemu lagi dengan saya, Ulfa Najia Hanifah, di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi nilai mutlak. Jadi, selamat menonton ya. Oke, langsung saja. Kita kali ini akan membahas mengenai fungsi dari nilai mutlak. Nah, sebelum ke fungsi nilai mutlak, kita harus paham dulu mengenai cara menggambar dari grafik fungsi. Nah, untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak, ini Y sama dengan nilai mutlak fx berdasarkan pengertian nilai mutlak di atas, yakni Y sama dengan nilai mutlak fx sama dengan, nah di sini kita ada dua. Yang pertama Y1 sama dengan fx dan Y2 sama dengan negatif fx. Nah, selanjutnya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentukan nilai x untuk fx sama dengan 0, yakni nilai x sama dengan menjadi batas perubahan positif ke negatif ataupun sebaliknya. Nah, untuk daerah yang positif, gambar grafik fungsinya Y1 sama dengan fx. Dan untuk daerah yang negatif, gambar grafik fungsi Y2 sama dengan negatif fx. Sebagai permulaan, akan kita gambar grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak dari x dengan mengikuti langkah-langkah di atas. Nah, nilai x yang menjadi batas perubahan positif ke negatif atau sebaliknya adalah x sama dengan 0, yakni pusat titik O 0,0, sehingga daerah sebelah kanan x sama dengan 0 merupakan daerah positif. Dengan fungsi Y1 sama dengan x dan daerah sebelah kiri x sama dengan 0 merupakan daerah negatif dengan fungsi Y1 sama dengan negatif x. Nah, gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat langsung. Nah, dari grafik di atas, berdasarkan definisi dan gambar grafik di atas dapat disimpulkan bahwa harga nilai mutlak x pada dasarnya menyatakan besar simpangan dari titik x sama dengan 0. Baik, selanjutnya, nah dari penjelasan yang tadi dapat dilihat bahwa langkah terpenting dari menggambar grafik fungsi nilai mutlak adalah bagaimana cara kita menentukan fungsi untuk daerah positif dan daerah negatif. Dengan kata lain, bagaimana mengubah dari fungsi nilai mutlak menjadi fungsi uraian. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama itu kita akan membahas untuk soal yang A. Nah, soalnya adalah ubahlah bentuk fungsi nilai mutlak berikut ini menjadi fungsi uraian. A, fx sama dengan nilai mutlak x dikurangi 4, dan B, fx sama dengan nilai mutlak 3x ditambah 9. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk menjawab soalnya, di sini untuk yang A, ini adalah fx sama dengan nilai mutlak x dikurangi 4. Maka kita rubah dulu ke fungsi uraian seperti biasa. Karena tadi syaratnya adalah x sama dengan 0, maka syaratnya adalah harus sama dengan 0. Jadi di sini x dikurangi 4 sama dengan 0 untuk mengetahui batas intervalnya. Kemudian di sini x dikurangi 4 sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 4. Nah, kemudian setelah itu kita harus menentukan nilai positif
dan negatif yang ada di situ. Caranya adalah yang pertama, kita tentukan dulu interval dari sebelah kanan dari 4. Nah, sebelah kanan dari 4 itu adalah setelah angka 4 itu berarti 5 ya. Nah, kemudian setelah itu 5 ini kita substitusikan ke X yang ada di sini. Berarti di sini kita coba 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, 1 itu merupakan bilangan positif, berarti angka setelah 4 bersifat positif. Kalau misalnya sebelah kanannya positif, kita coba yang sebelah kiri dari angka 4. Sebelah kiri dari angka 4 kita coba angka 3. Nah, di sini langsung kita substitusikan ke fungsi yang di atas. Berarti di sini 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Negatif 1 berarti nilainya bagaimana? Nilainya adalah negatif. Otomatis angka ataupun daerah yang berada di kiri dari angka 4 merupakan bilangan negatif. Baiklah, nah sehingga untuk X lebih besar sama dengan 4, nah lebih besar sama dengan 4 berarti adanya di kubu sebelah kanan. Nah, bersifat positif ya, sesuai dengan ketentuan yang tadi. Ketentuan yang tadi, Y1 sama dengan X. X-nya bernilai positif, berarti di sininya maka Y1 sama dengan X dikurangi 4. Nah, kemudian untuk yang X kurang dari 4. X kurang dari 4 berarti ada di kubu sebelah kiri dari angka 4. Nah, itu bernilai negatif. Maka di sini Y2-nya itu sama dengan, harus kita tambahkan dengan dengan negatif di awalnya. Negatif X dikurangi 4. Jadi di sini kita kalikan negatif dikali X negatif dikali negatif 4 jadi 4. Maka di sini jadi fx-nya itu ada 2. Yang pertama, X dikurangi 4 untuk X lebih besar dari 4, dan 4 dikurangi X untuk X kurang dari 4.